dengan pendapatan range 15 atau 20 sangat mungkin sekali, bahkan bisa lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Coretan Guru Channel. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan menampilkan sesuatu yang berbeda, yang mana biasanya di channel ini kami memberikan tutorial-tutorial, tapi kali ini kita akan mencoba membahas tentang profesi-profesi yang ada di masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, bahkan bisa menjadi referensi bagi Anda semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Karena mulai hari ini kita akan mendatangkan narasumber-narasumber dan kita akan kupas tuntas tentang profesi yang dilakukannya. Nah, di sini saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Ervan. Selamat malam Ervan. Malam. Dan bintang tamu kita yang pertama kali ini adalah Sundaka, dan kebetulan dia sudah hadir di sebelah kiri saya. Tepuk tangan untuk Sundaka. Baik, selamat malam. Sundaka, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tos dulu dong biar nggak slack, ya kan? Wajib ya. Alhamdulillah sehat. Walafiat. Baik, kita akan gali profesi Sundaka. Pertanyaan pertama saya adalah, profesi Sundaka adalah apa? Profesi saya sales and marketing di sebuah perusahaan otomotif. Jadi boleh dibilang bahasa awamnya atau bahasa masyarakatnya adalah seorang marketing di Suzuki ya. Kalau dilihat dari seragam yang dipakai ya. Ya. Berarti di showroom. Di showroom Suzuki showroom. Oke, sudah berapa lama di showroom? di Suzuki saya bergabung itu saat itu 2019. Jadi sudah lebih kurang 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sekarang 2021. Oke, kita akan gali lebih dalam lagi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah Ya. bisa juga lebih menambah wawasan mereka. Betul. Yang mungkin selama ini nggak tahu tentang pekerjaan marketing itu. Ya. Yang kedua pertanyaannya adalah untuk menjadi seorang marketing, bidang ilmu apa yang harus dimiliki gitu? Apakah harus wajib S1, S2 dan lain-lain? Apakah latar belakang pendidikan gitu misalnya? Kalau untuk di sales and marketing yang saya jalani sekarang, sebenarnya latar belakang pendidikan itu dibutuhkan. Hanya saja yang paling utama yang dibutuhkan itu adalah soft skill. Maksudnya dari soft skill itu berani tampil di depan umum, tidak pernah merasa malu mengenai apa pekerjaan dia, apa yang bakal dia tawarkan, seperti itu. Dan dia harus cakap dan tanggap. Oke. Berarti memang tantangannya itu ya, harus pede lah ya. Betul, harus pede. Ibarat kata, kalau kita menjual sebuah produk tapi kita malu-malu, siapa yang mau beli? Iya. Seperti itu. Oke. Berarti kecakapan ya, Iya. mental lah ya, mental untuk tampil. Iya, betul. Percaya diri yang tinggi gitu. Iya. Nah, itu semua dibutuhkan bagi teman-teman yang pekerjaannya adalah marketing. Iya. Nah, tupoksinya sendiri apa gitu? Tupoksi Sundaka di apa? Di Suzuki gitu. Suzuki. Nah, apakah ke lapangan atau bagaimana, atau duduk di kantor aja? Nah, itu mungkin yang bisa kita bagi juga ke teman-teman gitu. Iya. Kalau untuk tugas saya sebagai sales dan marketing, sebenarnya pada dasarnya seorang sales dan marketing tugasnya hanya satu, yaitu menjual sebanyak-banyaknya produk yang kita akan jual, sebanyak-banyaknya. Kalau masalah mengenai waktu, kalau bagi saya pribadi yang saya sendiri sudah jalani sales ataupun marketing, setiap jam, setiap waktu itu adalah jam kerja bagi saya. Kenapa? Untuk menangani sebuah konsumen, yang paling kita butuhkan adalah kepuasan. Dimana pada saat konsumen itu membutuhkan sebuah pertanyaan, ingin tahu lebih detail sebuah produk, saya harus siap untuk menjelaskan, siap untuk memberitahu, siap untuk melayani apapun kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Berarti boleh dibilang apakah lebih banyak ke lapangan atau nunggu konsumen di kantor gitu? 100% di lapangan.
berarti mencari konsumen ya. Iya. Itu ke lapangannya apakah berdiri di satu tempat, stand atau gimana biasanya gitu? Ya, banyak cara dan banyak strategi ataupun strategi pribadi ataupun strategi dari perusahaan yang sudah disediakan. Kalau strategi dari perusahaan itu kita mengadakan sebuah pameran otomotif di mall, di keramaian ataupun di tempat-tempat yang memang di situ potensial orang untuk melihat produk yang kita jual. Apalagi seperti otomotif yang saya jual ini adalah Suzuki mobil. Mobil ya? Ya, betul sekali. Tantangannya sendiri dalam menghadapi dunia marketing ini, menjalani dunia marketing ini seperti apa yang dialami sekarang? Kalau untuk tantangannya, sebenarnya tantangan terbesar untuk memulai dari marketing ini sendiri pada utamanya pada awalnya itu tantangannya dari pribadi saya sendiri. Karena pada saat dulu saya memulai terjun ke dunia lapangan, itu saya benar-benar melawan ego saya yang begitu besar, bahwasanya saya ini masih muda, saya mungkin banyak tujuan-tujuan yang harus saya capai. Seperti contohnya saya pengen pergi ke sini, saya pengen jalan ke sini, tapi semua itu saya redam, saya lawan, akhirnya berjalannya waktu sampai detik ini saya mencintai kerjaan saya mencintai profesi saya mencintai dunia marketing and sales. Oke. Sama. Saya juga pernah terjun Ke marketing Pak ya? Enggak, Jadi? tapi terjun payung. Oke, bicara jam kerja tadi ya. Ya, Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang itu. Kita dari tahap awal dulu lah. Berarti kan sebuah kantor ya? Ya, betul sekali. Sebuah kantor, maksudnya jenjang kepemimpinan sampai ke marketing itu apa aja gitu? Oke. Di kantor yang Sundaka sekarang. Kalau untuk jenjang kepemimpinan ataupun struktur ya, bisa Ya, dikatakan struktur, ya, struktur struktur. organisasi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kalau di Batam ini pemegang tertingginya itu ada di direktur utama. Oke. Direktur utama, dari direktur utama ini yang mohon maaf sebelumnya yang saya bahas adalah yang keterkaitan dengan kerjaan saya. Maksudnya di satu kantor saya kan Iya. ada beberapa Iya, divisi. betul. Nah, yang saya ceritakan adalah di divisi saya, di divisi sales and marketing. Di paling puncak itu ada direktur utama. Dari direktur utama turun langsung ke manajer produk ataupun kepala cabang. Nah, dari kepala cabang itu kita langsung ada posisinya yang keterkaitan langsung dengan saya, yaitu supervisor. Nah, dari supervisor turun di bawahnya itu ada saya sebagai Marketing. sales. Iya. Di bawah marketing masih ada nggak? Di bawah marketing kebetulan saya yang posisinya yang paling bawah. Maksudnya nggak ada rekan kerja gitu? Agen-agen gitu Tim-tim. Pak ya? Kalau Teamworknya untuk gitu? teamwork itu ada posisinya di satu supervisor. Jadi dalam satu kepala cabang itu kita ada beberapa supervisor. Nah, jadi salah satunya saya ada di salah satu supervisor itu tersendiri. Berarti kalau bergerak ke lapangan berarti satu tim supervisor ya? Nah, kalau untuk pekerjaan di marketing Atau sendiri-sendiri ke lapangan gitu? ya di lapangan itu fleksibel sih, Pak. Fleksibel maksudnya fleksibel itu tergantung dari kebutuhan saya. Kebutuhan saya ini gimana? Saya ada janji, ada tujuan untuk promosi atau ada tujuan untuk melakukan pameran otomotif. Iya. Jadi semua kita bergerak berdasarkan tujuan yang sudah kita plan di awal bulan. Oke. Ini ada yang menarik nih Pak. Apa tuh? Dengan profesinya sebagai marketing ini kan. Iya. Ini kan sekarang ini saatnya pandemi. Ini tentu seharusnya penjualan tuh jauh Merosot ya? merosot gitu kan. Karena untuk bertemu orang kan susah, apalagi membuat keramaian untuk marketing tadi ya. Apalagi Betul. ini mobil gitu. Bazar apa tadi? Mengadakan Pameran otomotif. pameran ya. Iya. Nah itu Kesulitannya tuh tantangannya cukup besar zaman pandemi pasti dibandingkan sebelum pandemi kan gitu. Iya. Saat pertama kali pandemi itu saat-saat yang benar-benar rasanya terpuruk, sedalam-dalamnya terpuruk di dunia otomotif, apalagi dari saya pribadi. Itu benar-benar saya merasa, waduh, apalagi yang harus saya kerjakan. Sementara tujuan-tujuan itu sudah saya lakukan, seperti contohnya kita bagi flyer, kita follow up semua konsumen. Pada saat 2020 itu bulan, kalau nggak salah bulan Mei,
isu pandemi itu mulai membesar, kita sempat down, dan sempat down, penjualan juga sempat turun. Biasanya rata-rata penjualan itu di atas dari 100 unit, pada saat pandemi itu sendiri itu di bawah dari setengahnya itu sendiri penjualan. Tapi masih tetap ada penjualan. Kalau untuk penjualan masih tetap ada, cuman tidak sestabil sebelum pandemi. Nah, ini asik ini Bang. Ini marketing ini kan orientasinya target ini kan. Ya. Nah, boleh dong dibocorin ke kami gitu. Hmm. Target saat sekarang ini di musim Covid ini gimana dari perusahaan? Kalau untuk target sendiri yang namanya sales dan marketing, apalagi seperti saya pribadi, sebenarnya target itu adalah tujuan awal yang akan kita dapatkan di bulan itu sendiri. Jadi target yang diberikan perusahaan itu sebenarnya dia di bawah target yang kita butuhkan. Kalau contohnya saya dikasih target 4 unit dalam 1 bulan. Dalam hati saya itu pengen target itu di atas dari 4 unit. Kenapa? Karena di sales dan marketing, apa yang kita jual itulah yang akan kita dapatkan. Secara garis besar. Ini asik nih Pak. Kita penasaran nih pendapatan marketing itu berapa sih sebenarnya ya? Oke, kita tahan dulu. Nanti kita bahas tentang masalah pendapatan ya. Kembali lagi ke awal, karena kita tujuannya adalah memberikan gambaran ya ke teman-teman yang ada atau teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini. Sundaka adalah seorang marketing dari tahun 2019. Ya. Kok bisa jadi marketing? Syaratnya apa aja gitu? Oke. Mungkin lebih tepatnya kok bisa saya terjun di dunia marketing atau di dunia lapangan? Enggak, maksudnya gini. Mana tahu teman-teman di rumah ya yang menonton kita ada yang pengen menjadi marketing seperti yang Sundaka jalankan sekarang. Itu arahnya kemana atau apa yang harus dia siapkan? Cara daftarnya apakah itu buka lowongan terbuka atau bagaimana? Pengalaman Sundakanya gitu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri, sebenarnya pada awalnya saya itu terjun pertama kali di dunia lapangan atau di dunia marketing itu di finance. Oke. Di finance itu saya terjun pada saat 2015. Akhir 2014 tapi efektif di 2015 itu saya mulai terjun di dunia lapangan. Nah, dari situ saya mengenal mulai dari segmentasi yang kecil, mulai beranjak ke segmentasi yang middle sampai segmentasi yang lebih tinggi. Sampailah posisi saya sekarang di segmentasi di sales and marketing otomotif. Itu berawalnya saat itu ketertarikan saya dengan tantangan. Maksudnya dengan tantangan di sini tantangannya itu semakin kita kesini semakin lebih besar. Kenapa begitu? Oke, sebentar. Saya potong ya. Potong ya. Soalnya gini, ada teman-teman yang belum dapat pekerjaan. Nah, dan mungkin melihat cerita kita seperti ini, pengalaman Sundaka, mungkin ada juga teman-teman yang tertarik. Nah, apakah untuk menjadi seorang marketing dia harus pergi ke dealer-dealer dan mengantarkan CV di saat buka lowongan pekerjaan, atau ada orang dalam mungkin yang menarik? Bisa jadi ya, bisa jadi. Kenalan di dalam, ayo Sun gabung dengan saya jadi marketing gitu, atau itu yang ada linknya lebih bagus ya, ada link atau gimana proses Sundaka bisa jadi marketing tadi? Apakah Sundaka awalnya mengantarkan lamaran ke Suzuki-nya atau bagaimana gitu? Ya, menarik juga ini pertanyaannya. Sedikit agak pertanyaannya agak saya harus hati-hati jawabnya. Kenapa hati-hati? Karena ini menyangkut lebih dalam lagi ke perusahaan yang saya naungi. Karena gini, nggak tertutup kemungkinan ya setelah mengamati cerita Sundaka tadi, oh saya mau dong kayak Sundaka gitu. Betul. Cuman jalurnya mereka nggak tahu. Apakah mereka tunggu buka lamaran atau lowongan pekerjaan itu lihat di koran? Kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Sundaka lihat awalnya di koran terus ngantarkan CV dan surat lamarannya baru terima adakah tesnya? Nah, bagaimana gitu? Kalau untuk sekarang kan semua sudah online. Jadi untuk lowongan pekerjaan dari perusahaan saya sendiri selalu menerbitkan lowongan-lowongan pekerjaan itu di Instagram. Iya. Jadi kebanyakan seperti yang saya lakukan saat itu, saya dapat informasi lowongan kerjanya dari Instagram official dari
Suzuki Batam itu sendiri. Oke, terus setelah itu disiapkan berkas ya? Mas? Iya, Disiapkan saya berkas. siapkan untuk kan dari lamaran itu tertera tuh kualifikasinya apa-apa aja berkas Oke. yang dibutuhkan. Di situ saya melihat, saya tertarik dengan tantangannya, saya siapin berkasnya, saya apply ke perusahaannya. Oke. Untuk menjadi pertanyaan berikutnya, untuk menjadi marketing, background pendidikan yang dimiliki minimal. Kalau- Apakah taman SMP bisa, taman SMA bisa, atau minimal S1 yang dicari gitu? Sebenarnya kalau untuk background pendidikan di sini itu minimal S1. Kalau untuk SMA dengan catatan yang pertama itu sudah berpengalaman di dunia Oke. marketing. Ya, Sundaka sendiri dulu awalnya dari Dari marketing, Enggak, cuman maksud- di finance. enggak, maksudnya itu background pendidikannya dari Saya SMA. SMA. Iya. Berarti pengalaman karena ada pengalaman sebelumnya bisa ya? Iya, betul sekali. Tapi ini kan marketing ini kan banyak ya, banyak posisi di dalamnya. Itu berpengaruh dengan background pendidikan juga. Oh, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Apalagi posisi-posisi yang memang di atas saya itu memang berpengaruh di pendidikan itu sendiri. Karena ada kualifikasi tertentu. Karena walaupun Suzuki-nya Suzuki di Batam, tapi tetap mengikuti prosedur dari Suzuki kita yang di pusat Jakarta. Kalau kan ada istilah marketing, sales, marketing, Iya. sales. Nah, Bedanya apa ya? Nah, ada bedanya nggak sih marketing sama Apa sales? perbedaan marketing dengan salesman ya? Iya. Iya, ini kebanyakan orang memang selama ini menganggap sales dan marketing itu sama, padahal itu sebenarnya ada bedanya. Marketing itu tujuannya untuk memperkenalkan produk seluas-luasnya. Perkenalkan ya. Iya. Sosialisasi gitu ya. Iya, itu tujuannya marketing. Tapi kalau untuk sales itu tujuannya mendapatkan penjualan itu sebanyak-banyaknya. Itu secara garis besarnya. Kerja lanjutan dari marketing itu Iya. sales ini. Iya. Itu saling keterkaitan. Jadi posisinya kalau di lapangan selalu berdua atau maksudnya gini, harusnya berdampingan ya. Iya. Karena untuk meng-up-nya lagi, berarti setelah disosialisasikan berarti pihak sales lah yang berhubungan dengan konsumen artinya. Karena untuk penjualannya bukan? Berbeda dengan yang saya jelaskan, maksudnya sales and marketing itu memang secara garis besarnya tujuannya ada tujuannya masing-masing. Cuman kalau untuk secara kerja saya pribadi Bisa semuanya dihandle. Bisa semuanya dihandle. Makanya di lowongan itu tertera dibutuhkan sales and marketing ya. Iya. Satu paket berarti ya. Iya. Oke. Baik, berikutnya mungkin setelah tadi antarkan CV, iya. apakah bentuk seleksinya setelah itu kalau diterima CV-nya apakah dites atau langsung kerja? Nah, untuk secara rekrutmennya itu kita melalui tes dahulu. Jadi pertama Berapa kali tes sampai bisa diterima gitu? mungkin alurnya pertama pada saat lamaran saya itu diterima dari pihak ARD, mereka bakal seleksi juga dari pemberkasan. Selesai lolos pemberkasan itu kita bakal dipanggil. Biasanya dari perusahaan saya itu memanggil itu 5 sampai 7 orang untuk rekrutmen sekali dipanggil. Itu dari berkas yang masuk. Jangka waktunya ada itu dari tahapannya. Ada jangka waktunya. Untuk saya sendiri saat itu hampir 1 bulan saya ngikutin prosedurnya untuk sampai saya Terima ya. berada di posisi sales. Berarti teman-teman yang nonton ini harus bersabar Pak, intinya. Iya. Karena Iya. berproses regulasi di perusahaan masing-masing Oke. itu Iya, beda, betul. gitu ya. Oke, mungkin beban dan tanggung jawab atau risikonya gitu. Seandainya nggak tercapai, ada nggak beban tersendiri dari kantor atau tekanan dari pimpinan terhadap teman-teman yang bergerak di bidang marketing gitu? Untuk resiko sebenarnya kalau di sales seperti di sales otomotif itu hanya resikonya kalau kita nggak bisa jualan. Dalam artian nggak bisa jualan, kita ditentukan target, contohnya 1 bulan itu 4 unit mobil yang harus kita jual. Oke. Kita akumulasi review atau target yang kita diterima dari perusahaan itu per 3 bulan. Jadi contohnya saya masuk di bulan Januari, Februari, Maret
itu kita sudah disediain target dari perusahaan. Januari saya harus jual 4 mobil. Februari saya harus jual 4, Maret saya harus jual 4. Jadi selama 3 bulan totalnya harus 12 mobil. Pertanyaannya, apabila tidak sampai target, apakah mana tahu gajinya dipotong atau dipecat, apa resikonya gitu loh? Kalau resikonya kalau tidak mencapai target, itu dari pihak manajer atau dari pihak supervisor saya bakal mereview saya. Kalau target tidak tercapai, attitude saya bagaimana, absen saya bagaimana, terus komunikasi saya dengan pihak-pihak yang ada di perusahaan itu bagaimana. Itu juga Berarti tidak mulu-mulu soal target aja yang dinilai menjadi penilaian Iya. perusahaannya. Betul. Sikap juga ya. Iya. Nah, toleransinya sampai berapa lama? Misalnya per 3 bulan ada target tadi ya. Setelah dijalani ternyata 9 bulan 3 kali target ya. Iya. Kan dibagi 3 kan 3 kali target. Belum memenuhi juga gitu. Toleransinya sejauh apa gitu? Kalau hal-hal fatalnya gitu. Anggaplah ada orang yang mau jadi marketing tapi bisa jadi nggak memenuhi target seperti yang sudah lakukan. Nah, risiko paling apa ya? Boleh dibilang risiko paling fatalnya apa? Apakah bisa dipecat ya? Pasti, kalau dipecat itu pasti dipecat kalau tidak mencapai target. Target per 3 bulan atau masih ada toleransi setahun? Ya, target per 3 bulan itu review. Review, Kalau masih oke. bagus attitude, absen, segala Dipertahankan. macamnya masih bisa dikasih kesempatan Untuk 3 3 bulan, bulan berikutnya. Kalau tidak juga, Kalau 3 bulan berikutnya tidak juga bisa mencapai target, konsekuensinya sudah ada di perjanjian kontrak di awal. oh gitu. Putus, Isi kontrak biasanya putus kerjasama ya. iya, putus kerjasama. Itu lumayan berat ya. Sangat Tapi biasanya kalau yang berat-berat tantangan seperti ini, pendapatannya yang tadi pasti sebanding kan gitu. Nah, sebelum kita masuk situ, Pak, Oke. coba kita pastikan dulu, seandainya mereka nih yang udah mendaftar tapi tidak memenuhi target, mereka digaji nggak itu? Oke, ya betul juga. Kalau untuk gaji pasti ada. Oh, pasti. Tapi tetap sama dengan walaupun terpenuhi atau tidak terpenuhi, apakah tetap segitu juga itu? Tetap dapat. Berarti ada gaji pokok dari kantor berarti. Bukan hanya bicara kita pencapaian target ya. Berarti Iya. gaji pokok tiap bulan dari kantor ada. Tetap ada. Hanya saja setiap perusahaan, setiap showroom memiliki kebijakannya masing-masing. Tidak semua bisa disamakan. Contohnya dengan saya di Suzuki, alhamdulillah saya ada yang pasti saya dapat walaupun saya nggak target. Itu gaji pokok itu ya? Oke, Iya. bicara gaji pokok. Ya, kalau gaji pokok mungkin hal biasa yang mungkin bisa kita sampaikan gaji pokok ya. Entah sama aja kita bicara seorang PNS gaji pokoknya berapa itu bisa dicari kan gampang sekali di internet kan gitu. Betul. Nah, untuk gaji pokok seorang marketing umumnya di anggaplah kita di Batam. Nah, itu umumnya kisaran sesuai UMK kah atau bagaimana? Di bawah UMR. Umumnya kalau bisa di rata-rata, kalau setiap showroom itu di rata-rata, otomatis ada yang UMR, ada yang di bawah UMR, ada yang tidak ada. Ada yang tidak ada gaji pokok. Ada yang tidak ada. Hanya mengandalkan dari hasil Penjualan. yang dia jual. Oke. Itu yang seperti yang saya tadi bilang, bahwasanya setiap perusahaan, setiap showroom memiliki kebijakan. Tapi di Suzuki ada. Alhamdulillah ada. Besarannya Cukup untuk makan. range-nya di UMK kita, UMK Batam itu kan 4,1 Iya. Pak ya. UMK ya? 4,1. UMK minimal UMK pasti. Kalau UMK Lebih sedikit atau naik? di bawahnya Oh, di sedikit. bawah. Berarti kisaran 3 sampai 4 ada. Kisaran 2 sampai 3 mungkin. Itu gaji pokok ya. Iya. Kan kita pokok dulu nih. Pokok dulu. Kalau bonusnya Ini yang jangan- pasti yang soalnya, pasti ya. kan gitu. Itu walaupun target tercapai atau nggak tercapai, itu tetap dibayarkan kan gitu. Betul, Nah, pasti ini- dibayar. Nah, ini bukan menonjolkan sisi apa namanya itu kekayaan ya. Kita kan untuk mencari informasi biar lebih teman-teman detail semangat ya. juga. Jadi teman-teman bisa tahu oh kalau saya jadi marketing pendapatan saya sekian gaji pokoknya gitu. Oke, sebelum kita gali lagi tentang gaji ya, kita kan pasti yakin di luar gaji pokok tentu ada tunjangan ya, Ya. bonus
Pastilah karena bicara target tadi Iya, namanya. karena bicara target dan Sundaka sampai sekarang sudah 3 tahun. Nah, Berarti terpenuhi terus targetnya. Kalau enggak udah pasti di cut. Pecat. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah diterima kerja, ya, setelah diterima CV terima, setelah dites dan alhamdulillah diterima. Sundaka itu jam kerjanya tadi udah bahas sedikit jam kerja ya. Apakah jam kerja seorang marketing itu sama seperti orang kerja kantor pada umumnya? Misalnya masuk jam 8, keluar jam 5 atau bagaimana gitu. Jam kerja ya. Yang wajib. Ya. Kalau untuk jam kerja saya sendiri itu saya wajib pagi itu absen jam 8.30 Ke kantor. Setelah itu apa yang Sundaka lakukan? Setelah itu yang saya lakukan sesuai plan yang sudah saya buat di awal bulan. Apa aja plan-plan yang Mulai yang ada? dari promosi pribadi ataupun ngikutin pameran. Kebetulan saat ini kita lagi ada pameran otomotif di Grand Batam Mall. Mungkin buat teman-teman yang ada di Batam, mana tahu ada jalan-jalan mampir-mampir ke mall, Nah, bisa mampir di Grand Batam Mall. Kita lagi ada pameran di sana. Oke, sampai kapan? Sampai akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Ya, kemungkinan kita mengikuti protokol dari pemerintah. Apakah bulan depan kita lanjut lagi pameran otomotif atau tidak? Kita lihat nanti, tunggu dari kebijakan pemerintah. Oke, jadi kita dari tadi udah bisa lebih jelas ya, lebih detail ya Pan ya. Mulai dari pendaftaran ya, diterima sampai rutinitas harian. Berarti setiap hari Sundaka seperti itu terus ya. Pergi ke kantor jam 8.30, absen, terus melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Iya. Contoh perencanaan itu adalah ke lapangan, Iya, ya, seperti yang sekarang ini ada ada pameran di pameran Grand Mall. otomotif di Grand Batam Nah, Mall. tuh, teman-teman yang mau cari kendaraan, nah ini sudah nanti Instagramnya di IG-nya ya, IG-nya Iya. kita nanti. Bagi teman-teman yang mau menghubungi silakan nanti. Oke, Pan, masih ada Pan? Pertanyaan Pan? yang menarik itu yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Nah. Biasanya orang cari kerja pasti selerinya yang Itu yang dicari ya. dicari. Gajinya berapa ya? Gajinya berapa? Sundaka Nah, harus dijawab. ini kalau dia tercapai target dulu gitu kan. Oke. Tercapai target maksudnya? Katanya satu bulan itu 4 sampai 5 Iya. ya lah. Kalau dia tercapai target itu Oke. berapa sih income yang dia terima gitu kan? Berapakah pendapatan kalau seorang marketing targetnya tercapai? Perkisaran bulanannya berapa gitu ya? Satu bulannya. Kalau saya dengar dari info intelijen marketing, Ada intelijen ya? Ada. Wah, mantap, Mak. Itu kisaran 15 sampai 20 kabarnya. Iya. Kalau penuhi target ya pokoknya semua ya. Semua bentuk pendapatan, entah gaji pokok itu ditambah tunjangan, ditambah bonus, kabarnya 15 sampai 20. Untuk orang marketing mobil. Untuk seorang marketing mobil. Nah, kita tunggu jawabannya. Nih. Benar apa tidak? Kalau untuk range pendapatan yang saya terima kalau tercapai target, ya seperti di awal tadi, gaji pokok plus insentif dan bonus. Itu saja. Range kita Belum dapat. dijawab, Nah, belum harus ya. dijawab. Muter-muter. Berarti ada 3 jenis gaji ya. Gaji pokok, insentif dan Bonus. Kalau bonus berarti dari penjualan. Iya, Insentif dari insentif dari per unit. maksudnya? Penjualan per unit. Jadi ada akumulasi 1 bulan contohnya 4 unit. Jadi 4 unit itu ada pengalinya. Oh gitu. Berarti hampir sama ya bonus dengan insentif. Kalau Bonus itu keseluruhan ya? Bonus itu keseluruhan nih. Kata bisa dikatakan seperti itu. keseluruhan termasuk kinerja kita, Oh, ya, asik sikap. ini Pak. Dia udah dapat insentif dari penjualan, ada bonusnya lagi. Ya, berapa range-nya itu? Kalau untuk bonus tergantung juga sih. Tergantung bagaimana unit apa yang dijual, kemana dia mau jual, seperti itu. Muter-muter aja deh tadi. Muter-muter. Nah, Gini aja gini. Kita kasih range saja Pak ya. Oke. Range dari 15 sampai 20 kira-kira masuk nggak? 15 15 apa nih? juta Oke. sampai 20 juta. Gaji seorang marketing Dengan catatan target. Nah, ya dengan catatan memenuhi target tiap bulannya, apakah bisa mendapatkan 15 juta sampai sampai 20 juta
per bulannya? Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Oke. Berarti bisa lebih. Bisa lebih, bisa Luar lebih. biasa. Jadi teman-teman yang pengen jadi marketing, kalau usahanya lumayan Maksimal, bagus ya, ya. maksimal, ya seperti tadi 15 sampai 20 juta dan itu sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali kalau mau berusaha dan mau kerja keras. Intinya di marketing itu berani, tidak takut malu, jangan pernah minder. Oke, berarti ini untuk kalian semua ya yang mau gaji seperti itu, tamatan ijazah yang digunakan dulu SMA. SMA. Tamatan SMA jadi marketing pendapatan 15 kisaran 15 sampai 20 juta. Nah, ini bukti nyatanya ada. Satu lagi sebelum kita tutup. Ya, Udah berkeluarga belum? Nah, itu dia. alhamdulillah belum. Nah, untuk Anda satu lagi yang mencari pasangan, ya. Gaji sudah ada, ya, pendapatan jelas, orangnya ini langsung nampak. Nah, apalagi yang ditunggu? Ya, silakan cari orangnya. Yang pasti dia tipe pekerja keras. Saya sangat kenal dengan dia. Udah punya rumah mungkin ya? Lagi proses. Lagi proses. Nah, rumah udah ada, pendapatan sudah ada. Nah, insya Allah makmur. Amin ya Allah. Pan, ada lagi Pan? Mungkin yang bisa jadi bahan untuk teman-teman di rumah. Kayaknya dari beliau ya, Pak. Karena beliau yang memotivasi kan. Oke, mungkin ada ini ya kata-kata yang bisa disampaikan. Kata-kata ya. mutiara lah. Kata-kata mutiara Untuk gadis yang di sana. Salah. untuk bidang profesinya ya. Apa gitu? Mungkin kalau dari saya, apapun pekerjaan kalian, apapun rutinitas yang kalian jalani, apapun yang kalian kerjakan, paling pertama lakukanlah, kerjakanlah dari hati. Apa yang kalian suka, kalian jalanin. Karena kalau hanya berorientasi pada hasil, kita akan kalah pada orang-orang yang bekerja keras. Tapi orientasi kita itu pada proses. Kalau kita sudah menjalani prosesnya dengan benar, kerja kerasnya sudah benar, insya Allah hasil itu akan mengikuti dengan sendirinya. Dengan pendapatan range 15 atau 20 sangat mungkin sekali, bahkan bisa lebih dari itu kalau teman-teman semua semangat dan rajin. Itu saja. Wow, keren. Proses tak akan mengkhianati hasil. Iya. IG-nya apa IG-nya? Kasih tahu IG-nya apa? Kalau untuk Instagramnya suzukibatam.daka. Nomor telepon semua ada di situ. Mau tanya-tanya produk boleh 24 jam. Tetap ya, jiwa marketing gak lepas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Sudah berkunjung di Coretan Guru Channel, teman-teman. Terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini, bisa sharing-sharing sama Bapak, sama Abang, sama teman-teman semua yang lagi menyaksikan. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, demikianlah obrolan singkat kita dengan Sundaka. Terima kasih semua info yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman semua bagi khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Baik, untuk konten yang akan datang, jika teman-teman ada masukan, jika ingin mengetahui lebih tentang suatu jenis profesi yang ada, silakan komen di bawah ya, untuk kita undang di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar kami bisa terus memberikan video-video yang bisa kami share kepada teman-teman semua. Terima kasih. Irfan, ada tambahan? Cukup. Terima kasih Sundaka dan salam Coretan Guru.